Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Syobalina, mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, kali ini saya akan membahas materi mengenai konsep dasar diagnostik kesulitan belajar. Kesulitan belajar itu sendiri adalah kondisi yang menyebabkan seorang anak atau seorang siswa itu tidak dapat belajar dengan semestinya, atau seorang siswa tersebut mengalami kesukaran dalam hal menerima pelajaran di sekolahnya. Dalam hal ini, banyak masyarakat yang mempersepsikan bahwa yang mengalami kesulitan belajar itu adalah anak yang di bawah standar kemampuannya, atau disebut juga dengan istilah slow learner. Nah, slow learner ini adalah kondisi anak yang memiliki prestasi yang rendah pada salah satu atau keseluruhan area akademiknya. Nah, menurut salah satu ahli itu disebutkan skor tes IQ-nya itu di antara angka 70 sampai dengan angka 90. Namun, padahal semua anak itu berpotensi mengalami kesulitan belajar ini. Kesulitan belajar ini dapat ditunjukkan dalam hal penurunan prestasi akademiknya, kemudian juga menurunnya motivasi belajar seorang anak, dan ketika proses pembelajaran berlangsung, seorang anak itu mengalami emosi yang tidak stabil. Secara fisik, kesulitan belajar itu umumnya dialami oleh orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas. Nah, orang-orang yang disabilitas ini itu harus memiliki alat penunjang yang ekstra, sehingga memudahkan mereka dalam melakukan proses pembelajaran. Misalnya disgrafia. Nah, disgrafia ini adalah kondisi peserta didik yang mengalami kesulitan dalam hal menulis. Kesulitan belajar juga memiliki faktor penyebabnya. Itu terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini adalah faktor yang muncul dari dalam diri seorang siswa, baik secara fisik maupun secara mental. Nah, faktor internal ini misalnya itu cacat tubuh pada diri seorang peserta didik. Kemudian juga peserta didik itu memiliki kelemahan dalam unsur panca inderanya, misalnya salah satu mata atau telinganya itu tidak sempurna atau tidak berfungsi dengan baik. Memiliki penyakit yang sifatnya menahun, juga memiliki gangguan-gangguan yang sifatnya emosional, itu juga merupakan salah satu faktor dari penyebab terjadinya kesulitan belajar. Untuk faktor eksternal ini, itu merupakan faktor yang muncul dari luar diri seorang siswa tersebut. Nah, faktor eksternal ini meliputi sifat kurikulum yang kurang fleksibel, beban studi yang terlampau berat, kemudian juga ketika guru mengajar itu metode pengajarannya kurang menarik sehingga memunculkan kesulitan belajar pada diri seorang siswa. Selanjutnya, jenis-jenis kesulitan belajar. Nah, jenis yang pertama itu GPP. Nah, GPP ini adalah gangguan pemusatan perhatian atau gangguan pada otak seorang anak atau peserta didik yang mengakibatkan anak tersebut kesulitan dalam berkonsentrasi. Terdapat juga faktor pemicu dari timbulnya GPP ini. Diperkirakan itu berasal dari berbagai faktor ya, misalnya itu faktor genetik, kemudian juga akibat dari trauma kepala. Kemudian gangguan dalam hal prenatal dan perinatal itu juga merupakan salah satu pemicu timbulnya GPP ini. Yang kedua ini adalah dysgraphia. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, dysgraphia ini adalah kondisi di mana seorang anak ini memiliki kesulitan dalam hal menulis. Gejala penderita dysgraphia ini itu misalnya itu adanya ketidakkonsistenan bentuk huruf dalam tulisannya itu. Kemudian juga dalam memegang alat tulis, itu seorang anak itu memegangnya itu secara tidak mantap.
Yang ketiga adalah diskalkulia. Nah, diskalkulia ini adalah kemampuan kalkulasi secara matematis. Gejalanya itu bisa berupa dalam hal sulit melakukan hitungan matematis. Nah, faktor pemicu timbulnya gangguan ini itu adalah salah satunya itu fobia matematika. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai prosedur dan teknik diagnosis kesulitan belajar. Dalam hal ini itu sudah banyak sekali para ahli diagnosis yang sudah mengajukan beberapa langkahnya dalam hal melaksanakan diagnosis kesulitan belajar secara berbeda-beda. Namun berbeda di sini itu maksudnya berbeda dalam hal teknisnya saja, bukan berbeda dalam hal prinsipnya. Salah satu dari ahli tersebut adalah Ross dan Stanley. Nah, Ross dan Stanley ini menggariskan 5 tahapan atau 5 langkah dalam melaksanakan diagnosis kesulitan belajar. Nah, 5 langkah ini adalah yang pertama itu siapa siswa yang mengalami gangguan, yang kedua itu di manakah kelemahan itu dapat dilokalisasikan, yang ketiga mengapa kelemahan itu terjadi, yang keempat penyembuhan apakah yang disarankan, dan yang terakhir itu adalah bagaimana kelemahan itu dapat dicegah. Nah, dari kelima langkah ini, dari langkah pertama sampai dengan langkah keempat itu merupakan usaha perbaikan atau usaha penyembuhan. Nah, untuk langkah yang kelima itu merupakan upaya pencegahannya. Selanjutnya, menindaklanjuti dalam mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama itu analisis hasil diagnosis. Nah, dari data dan informasi yang diperoleh oleh seorang guru melalui diagnostik kesulitan belajar, itu juga perlu dianalisis dalam sedemikian rupa, sehingga kesulitan yang dialami seorang siswa itu bisa diketahui secara pasti dan secara jelas. Nah, yang kedua itu menentukan kecakapan bidang bermasalah. Dari hasil analisis di awal tadi, seorang guru itu diharapkan bisa menemukan bidang kecakapan tertentu yang dianggap bermasalah dan memerlukan perbaikan dalam diri peserta didik tadi. Yang ketiga yaitu menyusun program perbaikan atau disebut juga remedial teaching. Yang terakhir yaitu melaksanakan program perbaikan. Nah, program pengajaran remedial itu lebih cepat dilaksanakan dan akan menjadi lebih baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.